Kalau digandengkan dengan hadis Nabi yang Al-Quran syafi'un musyafa'un tadi. Lah terus bagaimana? Hadis ini sahih Bapak Ibu, hadis ini sahih. Nabi memberikan informasinya dengan sangat jelas, sangat sharih, sangat tegas. Ini sebagai kabar gembira bagi umat beliau, bagi yang memiliki keimanan. Namun demikian, kita harus berusaha untuk tidak melalui neraka terlebih dahulu. Langsung berusaha sejak di dunia ini langsung menuju surganya Allah. Kalau diberi kesempatan oleh Allah berusaha menuju surganya Allah langsung, kita diberi kesempatan oleh Allah seluas-luasnya, kenapa harus memilih jalan ke neraka dulu? Sehingga malas-malasan untuk beramal soleh hanya gara-gara berpatokan pada hadis ini. Malas beramal soleh, cukup mengaku iman dengan harapan nanti akan mendapat syafaat dari Nabi di hari kiamat. Yang namanya iman itu Bapak Ibu, sekecil apapun iman, biar bagaimanapun definisi iman itu takrirum bil lisan, pengakuan dengan lisan, wa tasdiqum bil qalbi, pembenaran dengan hati, wa amalun bil jawarih, dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman namanya. Jadi bukan hanya sebatas ngaku iman kepada Allah, tetapi tidak membuktikan iman itu dengan amal soleh. Kalau hanya ngaku iman saja, itu tidak bermanfaat. Karena definisi iman itu yaitu tadi dari lisan, dibenarkan oleh hati, kemudian ditunjukkan dengan amal perbuatan, ketundukan anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu definisi dari iman. Kalau ada orang ngaku iman, malas beramal soleh, kira-kira apa iya akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi di hari kiamat nanti? Ya tentu tidak. Tentu tidak. Maka kita berusaha, Allah sudah memberi kita kesempatan seluas-luasnya, segenap potensi untuk langsung menuju surganya Allah. Maka gunakan kesempatan yang Allah berikan ini sebaik-baiknya untuk langsung menuju surganya Allah. Tidak perlu lewat neraka. Kalau bisa langsung ke surga, kenapa harus lewat neraka? Kalau harus lewat neraka, dalam sabda Nabi tadi disebutkan sampai wajahnya, tubuhnya menghitam, sampai jadi arang, baru nanti dimasukkan ke surga sesudah Nabi diizinkan oleh Allah. Ingat Bapak Ibu, satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun. Panasnya api neraka 70 kali lipat panas api di dunia. Maka usahakan langsung menuju surganya Allah. Loh kalau begitu, apa kita menolak hadis Nabi ini? Oh tidak, kita tidak menolak. Wong ini sabda beliau ini, hadis ini sahih. Hadis ini sahih, cuma kita tidak kemudian menjadi malas-malasan untuk beramal soleh. Tetap semangat langsung menuju surganya Allah. Lah, katanya kalau di Quran orang di neraka itu kekal selama-lamanya. Memang betul orang ahli neraka itu kekal selama-lamanya. Coba diingat kembali tuh, hatta yalijal jamal itu firman Allah.
Surat Tapi ya mari. Al-A'raf ayat 40, surat ke-7. Innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya tak? Kalau ada orang ngaku, lesannya ngaku beriman kepada Allah, tetapi malas-malasan atau tidak mau mengerjakan perintah Allah, orang itu termasuk mendustakan dan berlaku sombong terhadap ayat-ayat Allah atau tidak? Iya, meski lesannya ngaku iman, tetapi dia tidak mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dalam ayat-ayatnya, berarti orang ini termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berlaku sombong terhadap ayat-ayat Allah. Meski lesane ngaku beriman toh, meski mengucap la ilaha illallah, tapi tidak mau tunduk patuh di hadapan ayat-ayat Allah, maka ini termasuk kadzdzabu wastakbaru anha. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berlaku sombong terhadap ayat-ayat Allah bukan hanya orang di luar Islam saja. Kalau ada orang ngaku Islam tetapi berbuat kebalikan dari apa yang diperintahkan Quran, maka orang itu juga mendustakan Al-Quran. Orang itu juga sombong terhadap Al-Quran. Maka sama masuk di dalam ayat ini, kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Doa dan amal orang-orang seperti ini tidak mungkin diterima oleh Allah. Doa dan amal perbuatan orang yang mendustakan Al-Quran, sombong terhadap Al-Quran, itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Nah, kita perlu hati-hati Bapak Ibu. Kita sudah ngaku Islam, maka jangan sampai tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Al-Quran. Kalau sampai kita tidak melaksanakan, kita termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, termasuk sombong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kalau sudah demikian, dia akan di neraka sampai nanti ada unta masuk lubang jarum. Tangeh lamun orang yang mendustakan Al-Quran, sombong terhadap Al-Quran, kok bisa keluar dari neraka, itu tangeh lamun kalau menurut Allah di ayat ini. Nah, terus dalam hadis Nabi tadi bagaimana? Itu ada iman, gitu loh. Ada iman yang memang dibuktikan dengan amal soleh. Definisi iman itu kan begitu. Sekecil apapun pengakuan iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Namun demikian Bapak Ibu ya, usahakan langsung ke surganya Allah. Tidak kuat kalau di neraka dulu. Saat di dunia ini pun ya toh, kita sebagai manusia kalau ada kesempatan untuk langsung mendapatkan kebaikan, kenapa harus melalui kegagalan? Misalkan ada kesempatan bisa langsung lulus, kenapa harus tinggal kelas?
untuk bisa langsung lulus ini ada usaha, ada doa, ada kerja keras dan lain sebagainya. Itu kesempatan yang Allah berikan, maka gunakan sebaik-baiknya.